Halo sahabat trader semua, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Hari ini gue mau sharing ilmu lagi teman-teman. Kali ini ilmunya buat teman-teman yang suka tradingnya itu nggak pengen nungguin di depan komputer, alias kalian sudah punya jadwal tertentu di setiap harinya untuk trading. Kenapa? Karena hari ini gue akan berbicara tentang yang namanya session teman-teman. Ini adalah sebuah cara yang dulu gue lakukan teman-teman ya, karena gue masih ada kerjaan lain gitu ya. Jadi gue menunggu di satu hari tertentu, di satu waktu tertentu ya, dan disitulah gue akan trading ya, yaitu adalah di London Session ya. Kenapa London Sessions? Karena buat gue itu fit ya, gue nggak usah tidur terlalu malam ya, gue tradingnya itu bisa sore dan gue bisa langsung lihat hasilnya hari itu juga. Jadi gue pengen tidurnya nyenyak seperti itu. Dan ini gue namakan teman-teman ya, atau gue kasih tanda ya sebagai London Breakout Strategy seperti itu. Dan ini cocok banget buat teman-teman yang tradingnya ya pengen ada waktu jelasnya dan nggak pengen nungguin di depan komputer. Jadi kalau misalnya kalian seperti itu dan kalian pengen teknik yang jitu ya teman-teman ya, yang akurat, kalian bisa nonton video ini sampai habis. Dan juga jangan takut ya teman-teman, semua yang gue sharing ini walaupun cuma teori ya, nanti di bulan depan gue akan semua yang gue sharing di bulan ini ya, itu semuanya gue akan kasih lihat kalian, kita akan coba ya, dan gue akan kasih lihat kalian gimana hasilnya di episode bulan depan. Jadi kalian pasti tungguin aja, subscribe channel ini, share ke teman-teman kalian yang lain, dan juga like video ini tentunya. Oke? Ya teman-teman, tapi sebelum itu gue mau ngingetin ya, kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Linknya semua gue sudah sediakan di bawah, kalian tinggal klik aja link tersebut. Kenapa harus trading bersama Okta teman-teman? Karena Okta itu semuanya transparan ya, tidak ada yang dimanipulasi ya, chartnya juga bersih, kalian bisa trading kapanpun ya, mau di news yang besar, mau di news yang kecil, mau di saat apapun, semuanya kalian bisa trading di waktu kapanpun ya. Dan WD Depotnya juga gampang, ada aplikasinya juga ya di App Store maupun di Play Store, kalian bisa download karena di aplikasi tersebut ada fitur yang keren-keren banget, ada space yang bisa kasih kita signals. Ada fitur yang namanya Okta Trade ya, itu ada AI-nya ya, jadi kalian nggak usah capek-capek bikin chart pattern dan segala macam. Kalau misalnya kalian tertarik ya, kalian langsung aja daftar, terus kalian bisa lakukan deposit dengan menggunakan kode promo buat dapat bonus deposit lumayan ya. Nanti bonus depositnya bisa kalian pakai untuk trading ya teman-teman ya, dan kalian nggak perlu keluarin modal karena bisa ditradingkan dari bonus deposit itu. Oke? Ya langsung aja ya, kita langsung tanpa berlama-lama lagi ya, gua akan langsung bahas di sebelah sini ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat teman-teman ya, di sini by the way gue pakai charting toolsnya tradingview.com ya, dan di sini yang kita butuhkan tuh cuman satu indikator namanya sessions ya. Gue pakai sessions, kebetulan kalian boleh pakai yang mana aja ya. Sessions ini kan banyak ya. Sebetulnya gue pakai yang paling banyak aja nih dari Lux Algo ya, gue pakai ya. Terus ada yang harus kalian rubah dikit ya. Kalau gue pribadi, pertama defaultnya itu semuanya kecentang begini teman-teman, yang Tokyo, yang Sydney, semua kecentang, dan menurut gue itu terlalu penuh ya, karena gue cuma pakai yang London. Jadi gue yang Tokyo, Sydney itu gue nggak mau ya. New York gue tetap pasang, kenapa? Karena gue pengen lihat irisannya teman-teman ya, karena London ini kan sama New York beririsan ya, jadi gue pengen lihat irisannya seperti apa gitu ya. Jadi settingannya cukup itu saja yang diubah ya. Bentar, time zone segala macem ini sih kayaknya nggak perlu ya. Kalau misalnya kalian mau ganti, gue sih kalau gue pakai UTC min 4 ya, gue ganti min 4 seperti ini ya, terus gue okein. Oke, seperti ini, hasilnya juga sama aja ya. Oke, jadi kayak begini ya teman-teman ya, hasilnya kurang lebih. Nanti di chart kalian tuh ada kotak-kotak sepertinya, ada tulisannya, yang biru ini London, yang New York ini warna orange ya. Ini kalian bisa ganti-ganti juga warnanya gitu ya. Nah langsung aja ke caranya. Caranya gampang teman-teman ya. Kalian pertama pakai waktu time frame 15 menit buat apa namanya, ngecek ya, buat ngecek kapan London Open-nya itu buka. Jadi gini, pertama yang gue lihat itu adalah, nah gue tandain teman-teman ya, itu kita harus tandain nanti waktu. Kalian harus ingetin ya, di sini kan London Open itu jam 07.00 waktu UTC min 4 gitu ya. Di sini UTC min 4 yaitu di jam 077. Ini adalah waktu yang akan kita pakai untuk trading ya, jadi kalian harus ingetin. Nah kenapa? Karena kita tradingnya itu menggunakan batasan support resistance itu adalah sebelum marketnya itu buka, sebelum London Open ya. Makanya kenapa dibilang London Breakout, karena kita memanfaatkan pada saat
marketnya itu London Open buka ya, kita memanfaatkan, kita cari breakout yang terjadi ya, seperti itu ya, simple teman-teman. Nanti gue kasih tahu lebih detail. Nah di sini kayak sekarang nih masih jam 2.45, berarti masih sekitar 4 jam lagi teman-teman ya, sekitar 4 jam lagi. Enggak, ini udah 2.45. Oh berarti ini waktunya salah teman-teman ya, ini harusnya gue nggak ganti ke ini ya, jadi gue bisa setting terus ininya gua nolin dulu. Oke. Nah, jam 3 nih ya. Ini bentar lagi berarti teman-teman ya. Jadi ini 15 menit lagi nih London Open nih. Ini pas nih gue, karena gue bikin videonya itu pada saat mau London Open ya. Kalau di jam Indo tuh jam 2 siang teman-teman ya. Nah, ini pas nih bentar lagi. Jadi yang pertama kalian tandain ya. Jadi kan kita tandain seperti ini ya. Ini jam 3 di sebelah sini kita ikutin ya, ini jam 3. Jadi jangan lupa ya teman-teman, tadi nggak usah dirubah ya UTC-nya ya, karena itu udah otomatis ternyata. Jadi kita nggak perlu lagi ganti-ganti ya. Kecuali ininya kalian di GMT 00 mungkin baru kalian bisa ganti tadi min 4 ya. Kalau enggak, kalian tetap ininya nggak usah diganti ya, tetap di 0. Oke. Nah, kita udah tandain di sini nanti ya, di jam 3.00 ini dia itu adalah London Open ya. Nah, terus yang kita lakukan berikutnya adalah kita cari area apa namanya, support resistance terdekat gitu ya, area ranging terdekat ya. Nah, karena di sini ya menariknya ya, karena kalau di yang sekarang ini itu area rangingnya itu udah lewat ya. Jadi kondisi seperti ini kan range-nya tuh dari sini ya. Pokoknya kalian lihat ranging itu harga yang ngumpul aja teman-teman. Kalian tinggal kotakin high ke low-nya seperti ini ya. Nah, kayak gini. Nah ini kan udah lewat ya, dia sudah breakout. Ini kalau misalnya kayak gini, ini biasanya dia pada saat dia terbentuk London Open ini, dia tidak ada breakout lagi gitu. Jadi antara dua, kalian bisa nge-skip hari ini, kalian nggak usah trading karena sudah lewat. Atau yang kedua, kalian mau berspekulasi. Jadi kalau biasanya kayak gini, ya gue tetap akan entry ya. Gue akan entry sesuai London, sesuai breakoutnya ini, jadi ke arah bawah. Cuman ya, gue cari lagi di sini di bawah ini apakah ada yang lebih dekat lagi gitu ya. Gue bisa memperkecil range gue. Jadi contohnya seperti ini. Ini ada contoh yang kecil seperti ini ya. Ini range yang kecil ini. Nah ini gue akan perkecil seperti ini. Jadi ketika dia balik ke sini ya, gue akan entry sell gitu ya. Atau lagi yang ketiga, kalian bisa tunggu lagi ketika dia balik nih setelah London Open, dia balik, dia mau break ke atas apa enggak. Kalau misalnya dia break ke atas, kalian bisa buy kayak gitu. Nah seperti ini biasanya yang paling sering gue lakukan tuh kalau gue nggak mau trade banget ya, gue lagi biasa aja nih, itu biasanya gue skip sih ya teman-teman ya, gue nggak trading hari ini gitu. Jadi gue akan cari yang benar-benar sweet spot, yang benar-benar kondisinya ideal. Nah gue kasih contoh yang kondisinya ideal ya teman-teman ya, seperti ini misalnya. Kondisinya ini yang sebelah sini kalau kita lihat ya, ini tidak cukup ideal ya sebetulnya. Kenapa? Karena dia juga tidak ada low high-nya tuh terlalu jauh juga ya, jomplang. Kalian sebenarnya bisa aja kalau kayak gini, kalian tandain aja yang di sini high-nya. Ntar gue tandain. Nah di sebelah sini high-nya, kemudian di sebelah sini low-nya ya. Sebelum London Open kan ya, sebelum London Open itu berarti low-nya kan di sebelah sini, high-nya sebelah sini. Jadi range-nya di sebelah sini ya. Jadi kalau misalnya dia break ke bawah, ini berarti kalian sell ya. Sell-nya pada saat break bawah, dia masih bisa, kalian bisa dapat berapa pips kayak gitu ya. Masih bisa dapat lah seperti itu. Nah, gua kasih yang lebih ideal lagi kondisinya, teman-teman ya. Di sini yang warna biru kalau kita lihat. Nah, contohnya ini teman-teman, ini harga ngumpul tapi ini harga ranging tapi bentuknya ke atas ya. Jadi kita bisa gambar kayak begini ya. Ini udah termasuk breakout. Nah, pada saat dia London Open di M15-nya kita sudah tahu dia mau open. Di M5-nya kita tinggal lihat, teman-teman ya. Di M5-nya kita tinggal lihat. Kita tinggal tunggu sampai dia close di pada saat candle open-nya ini ya. Makanya gue bilang kenapa entry-nya 15 menit itu paling bagus, karena kita bisa lihat 2-3 candle, 2 candle lah minimal ya setelah dia open di sesi London gitu ya. Tapi kalian kalau misalnya kondisi kayak gini di candle pertama yang udah confirm ya, dia sudah break ke bawah gini, kalian bisa langsung entry untuk sell begini ya. Sell di sebelah sini ya. Sorry, di agak bawahan dikit karena close-nya di sini, kalian sell ya. Terus kalian bisa taruh stop loss di candle ini doang, di high-nya candle ini doang, atau di high-nya di sini, terserah kalian ya. Kalau misalnya kalian rasa pendek, kalian bisa cari 1:2 teman-teman ya, risk reward ratio-nya 1:2 begini ya. Kalau misalnya stop loss-nya pendek ya, tapi kalau misalnya stop loss-nya panjang begini, kalian bisa cari 1:1,5 kayak begini.
Either way dua-duanya dapat. Bedanya yang kalau kalian main panjang ini lebih safe, lebih aman ya. Nah ini kalian perhatiin ya teman-teman, 3629 sampai 3616. Berarti sekitar 130 pips teman-teman. Dalam waktu nggak nyampe berapa jam nih ya. Ini paling cuman berapa ini? Cuman 2 jam paling ya. Kalian tunggu 2 jam itu 130 pips teman-teman. Ini London Breakout ya, kekuatannya seperti ini. Sama ya. Kalian tinggal cari nih, contohnya di sini lagi. Nah, ini keadaannya sangat ideal karena dia rangingnya kelihatan jelas ya. Kalian tinggal tandain aja range-nya sebelum dia London Breakout. Ini high-nya paling tinggi di sini. Terus kita tandain low-nya di sebelah sini ya. Yang paling tingginya, paling rendahnya di sebelah sini. Ini range-nya. Nah, ketika masuk ke London Open, ingat ya, ini walaupun break, ini belum masuk ya, belum oke karena dia belum close. Kita tunggu sampai close, yaitu adalah di sini teman-teman ya. Close di sini. Ya udah sama caranya, kalian tinggal long position di sebelah sini close-nya ini belum break ya, berarti candle ini break. Kalian stop loss di bawah candle yang nge-breaknya ya, kemudian 1/2 karena dia pendek. Langsung teman-teman ya, dia jalan harganya kenceng gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen taruh di bawah build up-nya di sebelah sini, ini kan ada lagi nih ya, ranging lagi sebelah sini ya. Nah, kalian bisa taruh juga di sebelah sini ya, risk reward ratio-nya 1/1,5 ya, kira-kira seperti ini. Ini cara yang lebih amannya. Tapi kalau gue pribadi, kebanyakan gue akan taruh di bawah candle ini aja sih ya. Walaupun resikonya gede ya untuk kena stop loss, cuma nggak apa-apa, gue bisa re-entry lagi teman-teman. Karena stop lossnya kecil ya. Ini stop lossnya kecil sekali. Jadi 3649, gue stop loss cuma di 3647, cuma 20 pips teman-teman. Untuk mendapatkan, gue bisa mendapatkan sekitar 49 ke 55 itu berapa ya. Jadi risk reward ratio-nya tuh udah sangat-sangat luar biasa ya. Nah, kalian di belakang juga sama ya, cari yang seperti ini. Nah, ini juga kalau misalnya kita lihat sebelum London Open, high-nya di sebelah sini ya. Ini jelas ranging-nya juga kelihatan, low-nya di sebelah sini, dia break ya sebelah sini. Nah, pada saat dia break, kalian bisa entry di sini ya. Nah, di entry di sebelah sini breakout-nya, taruh di sebelah sini ya, 1/2 ya. Nah, kalau kayak gini, ini kan kena stop loss nih yang gue bilang, kena stop loss. Nggak apa-apa teman-teman. Kalian bisa re-entry lagi ya, re-entry lagi. Ketika dia masuk ke sebelah sini kan dia di break nih. Berarti dia kan ngambil liquidity di sini, terus dia bikin swing lagi. Nah, ketika dia jadi swing lagi, kalian bisa entry lagi di sini ya. Terus stop lossnya kalian mau taruh di bawah low di sebelah sini, terus kalian taruh di atas sini 1/1,5 ya. Ini juga oke. Atau ya kalau yang tadi gue bilang ya teman-teman ya, kalau misalnya kalian mau aman, kalian taruh di sini, di bawah sini lah ya. Terus kalian taruh di paling atas seperti ini, 1/1,5. Ya ini nggak nyampe sih ya, cuman hampir ya teman-teman, hampir. Oke. Jadi kalau makanya gue bilang tadi, kalau misalnya kalian pengen, kalau gue lebih sukanya ya nggak apa-apa, gue stop lossnya kecil-kecil aja. Nanti gue bisa re-entry karena gue suka melakukan hal seperti itu ya. Pada akhirnya kan tetap ya dia bisa bertahan ya, dia bisa dapat sampai ngejar ke atas sini ya, sebelum dia memang akhirnya reverse. Tapi pada saat dia masih di sesi London ya, ini masih sesi London sampai jam 12.00 ini masih sesi London ya teman-teman ya, dia pasti akan kejar ke arah dia breakoutnya ya. Jadi itu adalah hal yang bisa kalian lakukan ya. Ini kalian bisa backtest sendiri teman-teman. Nah, ini nggak ideal ya, kenapa? Karena dia tidak ada rangingnya. Kalau tidak ada rangingnya ya jangan dipakai kayak gitu ya. Kalian bisa pakai pada saat dia ada range ya. Nah, seperti ini contohnya. Kalau kita lihat di sebelah sini, ini ada range ya. Kita bisa perhatiin. Di sini range-nya kecil ya. Kita bisa lihat. Nah, kayak begini dia break ke bawah. Nah, sebentar ya. Kita zoom ya teman-teman ya. Nah, di sini pada saat dia break, ini zoom, ini kecil seperti ini, dia break ke bawah, close di sebelah sini. Kalian bisa taruh seperti ini, short position di sebelah sini, stop loss di sini 1/1,5 ya. Nah, di sini. Nah, ini kan nggak kena ya, nggak kena. Terus dia masuk nih, kita kena cut loss nih, nggak apa-apa, kita kena cut loss. Terus pada saat dia break di sini, dia kan break yang atas nih, range yang atasnya. Ya udah, kita entry lagi teman-teman ya. Kita tinggal entry long position di sebelah sini. Nah, di sebelah sini long position, terus kemudian kita taruh stop loss 1/2 gitu ya. 1/2. Kalau kencang seperti ini ya 1/3, tapi kita nggak tahu ya. Kita biasa set 1/2. Makanya biasakan stop loss itu dibagi 2 ya. Jadi kalian taruh dua dibagi gitu TP-nya gitu. Jadi ada satu TP yang tinggi,
satu TP yang standar gitu ya. Nah ini kalau kayak gini teman-teman, ini stop loss kalian akan ketutup ya. Jadi makanya gue bilang kita nggak apa-apa stop lossnya tuh pendek-pendek aja di candle yang dia nge-break gitu aja, di atas candle yang dia nge-break. Kenapa? Karena kita butuh main pendek supaya nanti kita bisa geraknya tuh lebih lincah teman-teman. Kayak begini dia break ke atas, kita langsung switch ke buy karena dia breakout yang ke atas, langsung ya ini ketutup semua. Yang lossnya di sini ketutup, bahkan kalian bisa profit kayak gitu. Oke? Ya itu aja teman-teman yang mau gue sharing. Semoga kalian bisa paham. Dan kalau ada pertanyaan jangan lupa komen di bawah ya teman-teman ya. Dan semoga yang gue sharing ini bisa bermanfaat. Sekali lagi teman-teman ya, ini adalah cara gue teman-teman ya, yang berdasarkan pengalaman gue. Gue nggak bermaksud untuk menggurui ya, siapa tahu apa yang gue sharing ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua yang lagi kesulitan untuk trading. Oke? Itu aja teman-teman. Thank you sekali lagi buat kalian sudah nyempetin nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses. Bye.